Hai guys, welcome back to my channel. Gua hari ini pengen ngebahas sesuatu. Jadi kayak nggak berasa gue udah 6 bulan kerja di e-commerce ini. Dari mulai gue pertama masih training sampai sekarang gue udah setengah tahun kerja di sini. Jadi gue hari ini mau cerita dikit aja apa yang gue rasakan setelah 6 bulan gue kerja di sini. Kalau sebelumnya kan gue bahas yang pas gue masih probation. Nah sekarang gue udah setengah tahun kerja di sini nih. Jadi pasti ada yang berubah lah ya. Pertama gue akan mulai dulu dari beban kerjanya ya. Jadi beban kerja namanya kerja ada targetnya ya udah pasti. Terusnya kita juga ada target hariannya juga, dan juga kita kan kerja dari jam setengah 10 sampai jam setengah 7 malam Senin sampai Jumat, dan gue tuh ngikutin jam kerja aja ya, bukan shifting yang ada jadwalnya gitu, enggak. Dan tidak harus WFO juga karena boleh untuk WFH. Jadi selama gue 6 bulan kerja ini gue pernah kantor, tapi cuma beberapa kali doang. Pokoknya bisa lihat di story gue di IG. Nah, selama kerja di sini ya, itu akan ada selalu improvement dari pekerjaannya. Jadi kayak akan ada penyesuaian lah ya, itu bisa dipelajari dan bisa ditanya juga sama teman-teman atau seniornya gitu lah ya. Tinggal nanya aja, pokoknya kita harus aktif bertanya kalau emang kita nggak tahu gitu ya. Nah, gue kan pernah cerita ya waktu itu kerjaan gue tuh cuma satu di sini, emang bener cuma satu sih. Dan kita itu tuh ada weekly rapat gitu-gitu lah ya, bahas tentang kerjaannya gitu, weekly bersama semua orang yang ada di dalam situ gitu ya. Gue akan bahas tentang hubungan dengan coworkers ya, jadi sama teman-teman di kantor gitu ya. Gue tuh masuk sini kan rame-rame ya guys, ada 10 orang. Pas gue keterima bareng gitu tuh, gue kira tuh cuma dikit. Gue tuh awkward banget, misalnya kalau gue cuman anak baru tapi gue bener-bener sendiri. Kan biasanya kan ada yang headcount-nya tuh cuma 1 atau 2 gitu ya. Nah, tapi kalau waktu itu gue masuk tuh ber-10, dan ada juga di tim sebelah itu masuk langsung ber-30. Dan dari ber-10 ini tuh sekarang tinggal 8 dari ber-10 karena udah ada yang resign. Sebenarnya ngaruh nggak sih kalau kita belum 1 tahun udah resign? Itu tuh sebenarnya tergantung dan ada resikonya masing-masing guys. Kalau misalnya HR di tempat kalian yang baru itu memang HR yang senior yang menilai tingkat loyalitas itu kalau misalnya udah di atas 4 tahun gitu ya, itu bisa dipikir-pikir lagi harus gimana. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya HR-nya tuh umur berapa. Nah kalau misalnya kalian daftar di perusahaan selanjutnya itu yang HR-nya tuh masih muda-muda, kayak kalian daftar di e-commerce baru atau enggak startup di Indonesia, itu kan HR-nya biasanya masih muda-muda ya. Nah itu menurut gue nggak masalah sih selama ada paklaring ya, dan kalian itu mengundurkan diri itu sesuai dengan peraturan yang berlaku atau one man notice ya kalau di kantor. Jadi one man notice itu sebelum kalian officially exit clearance atau udah nggak kerja di situ, kalian mengajukan surat resign, dan itu akan dihitung one man notice sampai kalian benar-benar officially udah nggak di situ lagi gitu, dan akan dapat paklaring, dan di situ akan ada keterangan kalian bekerja di situ dengan baik dan benar gitu misalnya. Itu kan nggak apa-apa gitu selama kalian bekerja dengan baik dan benar gitu. Nah yang terakhir gue akan bahas tentang benefit dan salary ya. Kalau misalnya ditanya tentang benefit, ini nggak bisa dijabarkan di dalam video, tapi kalau misalnya yang udah pernah ada di video itu kan masih ada di TikTok ya, yang intern yang buat video kayak live at Shopee atau ada in my life jadi karyawan Shopee, itu kan udah pasti ada kan yang dapat catering Agnes, terus kayak makan ciki, minum kopi, makan es krim gitu kan ya, pasti kalian pernah lihat. Nah itu memang ada guys di kantor, cuman kan itu kalian bisa lah ya beli cuman kayak gitu doang. Dan di semua kantor juga rata-rata pasti menyediakan makan siang, walaupun ada yang enggak ya, pasti ya ada lah yang menyediakan makan siang juga seperti itu. Air galon udah pasti ada, kue itu kan opsional kan ya. Nah kalau yang lainnya tuh ya benefitnya ada lah ya pokoknya. Tapi kita kan emang yang gua baru pelajari itu adalah, gue kan belum pernah kerja ya guys, jadi gue baru tahu kalau kita tuh bayar BPJS itu sendiri. Dan
harus di kelas 1. Tadinya kan gue kira gue bisa kali ya kelas 3, karena kelas 3, 2, 1 akan dapat sama aja, cuman beda ruangan di kamarnya doang kalau misalnya kalian dirawat di rumah sakit gitu. Oh ternyata gue harus pilih di BPJS kelas 1 karena peraturan dari si kantornya gitu loh. Nah itu jadi harus bayar sendiri yang BPJS itu ya, jadi kayak langsung diikat dari gaji sendiri gitu. Nah benefit yang lainnya adalah WFH ya. Gue suka banget karena WFH, karena gue tuh sebenarnya suka ke kantor karena temennya tuh benar-benar banyak banget kalau di kantor, dan kita bisa merasakan ambience kerja di kantor gitu loh ya. Gue agak takut sih di kantor sebenarnya karena gue tuh kerjanya di lantai 41, dan itu waktu itu kan pernah gempa kan ya guys. Untung gue nggak lagi di kantor, dan itu gempa di lantai 41, kita tuh nggak bisa langsung turun semuanya, jadi tuh ada step by stepnya. Nah waktu itu pokoknya ngeri deh kalau misalnya gempa di lantai yang tinggi banget. Dan di sini tuh udah mulai WFH tuh kata senior gue tuh dari pas awal corona sampai hari ini. Ya, saat ini kan udah diubah lagi kan jadi WFH full lagi. Kalau waktu itu kan sempat ada penjadwalan, kalau sekarang udah diubah jadi WFH karena ada peningkatan kasus Omicron di Indonesia gitu. Jadi kita diperbolehkan untuk WFH karena memang kerjanya kan dari internet aja kan. Gue nggak ada sih kayak dokumen kertas-kertas gitu, mungkin karena gue masih anak baru juga kan ya. Nah buat temen-temen yang udah nonton tips untuk lamar kerja di e-commerce ini gitu ya, gue harap sih yang itu tuh bisa ngebantu walaupun cuma sedikit doang. Karena setelah gue pelajari adalah mau lu bikin desain CV yang kayak gimana-gimana, akan lebih mudah kalau kalian pakai desain CV yang ATS ya, yang warna hitam putih itu. Dan pengaruh desain itu kayaknya gue belum terlalu tahu apa pengaruhnya untuk kalian diterima atau enggaknya. Cuma intinya adalah yang gue tahu adalah pengalaman yang kalian punya itu harus jujur dan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Nah nanti begitu kalian taruh di CV itu tuh kalian tuh ibaratnya padat gitu ya, pernah mengikuti kegiatan, organisasi, jadi kalian paling tidak tuh udah ikut magang. Karena apa? Paling tidak tuh kalian udah pernah nyentuh namanya Excel atau enggak spreadsheet. Jadi di kantor itu nggak terlalu susah untuk diajarinnya, karena diajarinnya itu cepet banget guys. Jadi kayak kalian harus, kalau misalnya nggak bisa, kalian harus ekstra lagi buat latihan lagi. Kalau misalnya kalian udah pernah magang, kalian kan pasti udah pernah dipegangin namanya suruh ngerjain Excel atau enggak spreadsheet, atau enggak pakai yang dari Google Worksheet atau enggak Microsoft Office lah ya, tools-tools kayak begitu yang menunjang untuk kerja gitu. Jadi gue harap dengan video yang tips lamar kerja dan 3 bulan probation gue, dan video yang ini sebenarnya kerudungnya sama loh kayak yang video 3 bulan probation, itu bisa membantu kalian yang sama-sama fresh grad kayak gue buat lebih semangat lagi ya gitu. Kerja itu sebenarnya tuh emang bosen guys, karena sumpah bayangin gue 9 jam main laptop, bosen banget. Dan itu tuh kayak ya emang monoton, setiap hari tuh kerjanya kayak begitu. Jadi ya kan memang kita kan butuh duit ya saya, jadi kita harus tetap bekerja, tetap semangat, target itu pasti akan selalu ada. Jadi nggak usah banyak ngeluh juga, yang penting kita kerjain aja, yang penting ya udah dapet duit ya. Itu aja lah guys ya yang bisa gue ceritakan. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.